Oke, pasti suatu kegiatan perdagangan internasional itu pasti ada faktor yang melatar belakangi atau faktor pendorong. Yang kedua ada hambatan-hambatan, manfaat, dan lain sebagainya. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang manfaat perdagangan internasional? Ada yang tahu? Manfaat perdagangan internasional itu apa? Kira-kira apa ya? Saya tulis di sini ya. Saya hapus dulu. Manfaat. Oke. Manfaat perdagangan internasional. Ada yang tahu apa? Oke. Yang pertama adalah mempererat hubungan antar negara. Oke. Yang kedua ada kebutuhan barang atau jasa masing-masing negara tercukupi. Yang ketiga adalah menambah devisa negara. Yang keempat, mendorong majunya iptek. Oke, yang pertama adalah mempererat hubungan antar negara. Pasti itu ya. Kita contohnya negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Malaysia. Otomatis manfaat dari adanya hubungan kerjasama tersebut adalah mempererat hubungan antar negara. Dapat kalian pahami? Oke, lanjut. Yang kedua adalah kebutuhan barang atau jasa masing-masing negara terpenuhi. Pasti. Contohnya seperti tadi. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam. Seperti contoh di atas tadi ada Arab dengan Indonesia. Dua negara tersebut memiliki sumber daya alam yang berbeda. Negara tersebut menjalin kerjasama karena perbedaan sumber daya alam di masing-masing negara. Jadi mereka saling mencukupi satu sama lain dengan cara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Oke. Yang ketiga adalah menambah devisa negara. Oke. Sebenarnya bukan hanya perdagangan internasional saja yang menambah devisa negara, tapi devisa negara terbesar itu berasal dari TKW itu ya, yang ke luar negeri itu biayanya devisa negara itu banyak. Yang keempat adalah mendorong majunya informasi dan teknologi. Pasti itu ya. Oke, saya hapus dulu. Dan yang terakhir ada faktor penghambat. Apa saja sih faktor-faktor penghambat dalam perdagangan internasional? Ada yang tahu teman-temanku? Oke, yang pertama ada harga barang atau harga jual barang ke luar negeri lebih murah ya daripada di dalam negeri. Yang kedua ada
bea masuk yang tinggi. Oke, bea masuk yang tinggi. Dan yang ketiga adanya proteksi. Oke. Yang pertama adalah harga jual barang ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Pemerintah itu mengadakan atau membuat peraturan yang disebut dengan politik dumping. Apa sih politik dumping itu? Politik dumping adalah suatu peraturan yang menjual harga barang lebih murah di luar negara daripada di dalam negeri. Tujuannya menambah devisa negara. Oke. Dapat kalian pahami? Oke. Yang kedua ada bea masuk yang tinggi. Contohnya seperti HP iPhone yang berasal dari negara Amerika. Di Amerika sana harga iPhone jauh lebih murah daripada di Indonesia. Karena apa? Harga masuk atau bea masuk ke Indonesia itu sangat tinggi. Oke, dapat kalian pahami? Dikarenakan harga produk lokal atau harga produk HP itu di dalam negeri takutnya itu semakin kalah saing dengan produk HP iPhone. Seperti itu ya. Yang ketiga adanya proteksi. Berasal dari kata protect yang artinya adalah melindungi. Kebijakan ini disebut dengan proteksi yang artinya melindungi produk dalam negeri. Oke. Jadi, faktor-faktor penghambat perdagangan internasional yang pertama adalah harga jual barang ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Atau kebijakan pemerintah yang disebut dengan politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual harga barang atau jasa ke luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri. Yang kedua ada bea masuk yang tinggi. Dan yang ketiga adalah adanya proteksi. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya jika ada dari penjelasan saya tadi yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di link komentar di bawah ini. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata atau jika ada kata yang kurang berkenan atau menyinggung di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga stay healthy and see you soon. Hai semuanya, aku Grace. Di sini aku mau membahas bab yang berjudul ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bicara soal bab tadi, pasti ada hubungannya dengan perdagangan internasional, ya kan? Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang perdagangan internasional? Aku tulis di sini ya. Perdagangan internasional. Ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih yang tujuannya itu sama, yaitu mendapatkan laba atau yang biasa kalian sebut dengan keuntungan. Oke, jadi perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa, entah itu jasa manusia dan lain-lainnya,
antara dua negara atau lebih yang tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya adalah negara Arab. Negara Arab adalah negara penghasil minyak bumi. Sedangkan negara Indonesia adalah negara penghasil karet. Oke, Indonesia adalah negara penghasil karet terbesar di dunia setelah negara Thailand. Oke, dapat kalian pahami? Oke, lanjut. Arab mengirim minyak bumi ke Indonesia. Begitu pula Indonesia mengirim karet ke negara Arab. Kedua negara tersebut menjalin hubungan atau kerjasama di perdagangan internasional. Dapat kalian pahami? Oke, saya hapus ya. Oke, lanjut. Pasti di perdagangan internasional itu ada kegiatan yang namanya ekspor dan impor. Oke, saya tulis. Yang pertama adalah ekspor. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang ekspor, teman-teman? Ada yang tahu apa itu ekspor? Benar sekali. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang atau jasa keluar negeri. Ada pula pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Jadi, ekspor adalah suatu kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Pelaku ekspor atau orang yang melakukan kegiatan ekspor tersebut disebut dengan eksportir. Dapat dipahami? Oke, lanjut. Yang pertama tadi adalah ekspor, yang kedua adalah impor. Ekspor tadi adalah kegiatan mengirim barang keluar. Kalau impor adalah kegiatan mendatangkan barang atau jasa ke dalam negeri. Benar sekali. Ada pula pelaku impor disebut juga dengan importir. Oke. Ekspor tadi adalah suatu kegiatan mengirim barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah suatu kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri, memasukkannya ke dalam negeri. Ada pula pelaku impor atau orang yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut dengan importir. Dapat kalian pahami? Oke, saya hapus dulu. Oke. Pasti di perdagangan internasional itu terdapat faktor atau sesuatu yang melatar belakangi mengapa terjadi suatu kegiatan perdagangan internasional antara dua negara atau lebih. Pasti itu ada yang melatar belakangi. Oke, saya tulis di sini faktor. Apakah kalian tahu apa saja sih yang melatar belakangi terjadinya perdagangan internasional? Ada yang tahu? Benar sekali. Oke, saya tulis yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan SDA, ya, perbedaan sumber daya alam. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya alam. Maksud saya adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Oke. Yang ketiga adalah perbedaan iptek. Ya, perbedaan iptek. Yang keempat ada perbedaan harga barang dan biaya produksi. Dan yang kelima ada perbedaan selera. Indomie seleraku, bukan ya? Oke. Ini adalah beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan internasional. Oke, dapat kalian lihat. Oke, yang pertama saya jelaskan perbedaan SDA. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di masing-masing negara itu pasti berbeda, itu pasti. Contohnya seperti Indonesia. Indonesia adalah negara yang tanahnya subur dan cocok sekali ditanami dengan rempah-rempah. Begitu pula dengan negara-negara di benua Eropa. Negara di benua Eropa tanahnya tidak cocok ditanami dengan rempah-rempah. Yang melatar belakangi atau beberapa faktor perbedaan sumber daya alam di setiap negara berbeda. Ada yang pertama adalah iklim. Yang kedua ada letak geografis. Dan yang ketiga adalah luas daerah. Oke. Yang pertama ada iklim, yang kedua adalah letak geografis, dan yang ketiga ada luas daerah. Dapat kalian pahami? Oke, lanjut. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia. Masing-masing sumber daya manusia di setiap negara itu pasti berbeda. Contohnya seperti Cina. Cina adalah negara yang ingin memajukan negaranya sendiri. Pasti orang-orang Cina adalah orang-orang modernisasi atau orang-orang yang berpikiran maju. Orang-orang yang berpikiran maju pertama dibekali yang namanya ilmu. Oke, ilmu. Yang kedua ada pola pikir maju. Yang ketiga ada pola pikir bersaing. Yang keempat ada pola pikir disiplin.
Selain itu, ekonomi dan politik suatu negara mendukung ya. Oke. Jadi, orang-orang Cina atau orang-orang yang berpikiran maju, itu yang pertama dibekali ilmu. Oke. Orang-orang maju itu dibekali ilmu. Yang kedua adalah pola pikir maju. Itu pasti. Orang-orang modernisasi itu adalah orang-orang yang berpikiran selalu maju, yang ingin selalu menciptakan inovasi. Contohnya seperti di Cina itu sekarang kan ada teknologi yang menyaingi matahari kan ya. Oke, yang ketiga ada pola pikir bersaing. Contohnya seperti negara Amerika dan Cina. Kedua negara tersebut selalu bersaing. Yang keempat ada pola pikir disiplin. Oke. Selain itu, ekonomi dan politik suatu negara mendukung. Oke. Dapat kalian pahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Lanjut ya. Yang ketiga adalah perbedaan iptek. Semakin maju negara tersebut atau semakin majunya orang-orang yang berpikiran modernisasi atau modern, cara berpikir maju, itu juga akan mempengaruhi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada harga barang dan biaya produksi. Dan yang kelima ada perbedaan selera. Contohnya seperti negara A mempunyai selera seperti ini, sedangkan negara B mempunyai selera yang berbeda dengan negara A. Pasti selera setiap negara atau orang itu pasti berbeda-beda. Dapat kalian pahami? Oke.